Nah, ya. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum innahum al-an yasma'u. Sesungguhnya mereka ada yang kafir yang sudah mati tiga malam tadi sekarang mendengarkan ma'aqul lahum, apa yang aku ucapkan kepada mereka. Yang membuat dipikir itu mana. Dari situ ruhiyah ada lebih kuat, pandangannya lebih tajam, kekuatannya lebih hebat daripada ketika dia masih di sangkar jasadnya. Begitu sudah keluar dari sangkar jasadnya, ada banyak di kitab Manhajus Sawi, ya, dikisahkan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, ada kan ulama besar, ya, ulama besar dari India, ahli hadis. Itu beliau begitu meninggal, murid-muridnya pada sedih. Guru kita nanti curhat sama siapa, nanti sama siapa. Nah, dijawab sama beliau, inna qaumun numiddu muridana. Kita adalah sekelompok kaum yang membantu kepada murid-murid kami lebih banyak setelah kami meninggal daripada ketika kami masih hidup. Begitu sudah meninggal, malah ngajarin muridnya lebih luar, lebih banyak lagi daripada ketika masih di alam jasadiahnya. Masya Allah, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi termasuk wali besar, karomahnya terkenal, ditantang sama orang apa kalau di India apa? Buddha apa? Buddha ya? Hindu Buddha. Walhasil yang salah satunya yang Shaolin itu apa itu? Biksu ya. Itu ditantang sama biksu. Jadi ma'ruf, ada sepakat ijma' ulama namanya orang Buddha itu bisa terbang. Ulama sepakat. Mujma' alaih. Karena peristiwa Syekh Waliullah Ad-Dahlawi itu diceritakan sama guru kita. Beliau ditantang, ayo umat Islam, siapa yang berani berantem sama kita? Wah, dia terbang. Waktu itu rajanya pro Muslim. Dikumpulkan ulama, siapa yang bisa? Ya, tak ada yang bisa. Kalau terbang itu berantem di atas gitu. Kalau kalian bisa terbang mengalahkan saya akui agama kalian. Kalau enggak, agama kalian salah. Akhirnya dikumpulkan, ditanya siapa? Enggak ada. Itu aja. Semua menunjuk kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Oh saya nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Raja kayaknya sudah, teman-teman kamu semua sudah sepakat mengatakan engkau yang bakal mewakili kita umat Islam untuk berantem sama orang Buddha. Mau nggak mau datang di stadion, udah terbang. Ayo mana? Tampilkan. Lagi saya nggak bisa terbang. Saya nggak bisa terbang, jangan paksa-paksain. Subhanallah, Allah Ta'ala ngasih lain. Itu beliau pakai sendal kayak bakiyah gitu, goyang-goyang aja dari tadi. Goyang-goyang aja. Kalian nggak bisa terbang. Itu kenapa kaki kamu kok goyang-goyang kemana-kemana? Nggak tahu nih, bakiyah saya goyang-goyang. Copot. Begitu dicopot, subhanallah, bakiyahnya terbang. Bakiyahnya doang. Bakiyahnya terbang, bingung ya. Kok nggak ada orang, cuma bakiyah doang. Bakiyahnya yang berantem sama. Dibetokin, tepok sampai jatuh. Lawan bakiyah udah kalah. Nggak perlu dilawan. Dari situ ma'ruf ada karamahnya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, muhaddits, ulama hadis. Ada beliau punya kalam berkaitan dengan kisah ini ketika murid-muridnya di hadir di di akhir hayatnya, beliau mengatakan kita ini kelompok orang yang membantu para muridnya, yang memberi bantuan, memberi suplai kepada para muridnya lebih luas lagi ketika saat kita sudah meninggal dibandingkan ketika kita saat masih hidup. Makanya jangan kaget kalau dulu di kisah-kisah film-filmnya
zakat tinggi apa itu suka ada apa, begitu sudah kepentok guru datanglah, aku butuh bantuan. Yang kayak begitu ada kisah kalau kita baca manaqibnya para aulia sholihin ada, masya Allah. Apa gelar al-Ghawth? Al-Ghawth kan tidak jauh dari itu. Al-Ghawth ini sang penolong. Artinya ada gelar aulia yang sudah nyampe manggong, kalau dipanggil cepat datang. Ya, kalau ada al-Ghawth ada berarti coba kenali manaqibnya beliau, begitu kepepet kirim Fatihah sama beliau, nanti cerita masing-masing. Itu pengalamannya. Masalahnya kita nggak kenal sama wali, kenalnya sama tokoh sepak bola. Jadi Fatihah itu sepak bola, bisa datang nggak bolanya sama bolanya. Innahum al-an yasma'un ma aqulu lahum. Sesungguhnya mereka, kata Rasulullah, sekarang ini mendengarkan apa yang aku katakan kepada mereka. Masalahnya ghairu annahum la yastati'una an yaruddu 'alaina syai'an. Akan tetapi mereka enggak mampu membalas omongan kami sedikit pun. Apa maknanya enggak mampu di sini? Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang. Mungkin dia enggak mampu menjawab, kenapa lagi sibuk diantemin malaikat juga. Ini kan gitu. Sekarang orang nggak punya keyakinan, dulu mbah senengannya kopi ini disuguhin tahlilan hari ke-7 di kamarnya. Jadi enak, dia nggak urusan sama mereka, sudah beres, sudah selesai gitu. Nah, kalau urusan repot ya. Jangan kan sempat ngopi, jawab pertanyaan aja nggak sempat. Mereka nggak dikatakan sama Rasul nggak bisa ngejawab, gimana mau ngejawab? Lagi diikat lagi urusan sama malaikat. Wah, dalam riwayat sudah lewat apa belum ada apa namanya sahabat lewat di Badar melihat ada orang keluar, ditafsir ya, ditafsir. Ya? Disirah apa ditafsir? Nanti ngelihat ada orang muncul di perang Badar, dikejar lagi sama orang, dipukulin sampai masuk lagi ke kuburannya. Dalam satu riwayat yang lain, sahabat yang lain minta air. Ada orang lagi keluar dari kuburannya, jangan dikasih, dia kafir. Lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kita melihat kok di daerah Badar ada gini, ada Abu Jahal lagi diadab, digebukin sama malaikat. Ila yaumil qiyamah kayak begitu. Ya, yang mau ziarah silahkan turunan ke Badar, melihat makam si Abu Jahal. Kalau dia bisa keluar dari kuburan, kejar-kejaran sama mereka. Rasulullah moga-moga kita nggak sampai meniru jejak atau perkataan ataupun sikap mereka yang benar-benar menentang, menghina kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi